semuanya, perkenalkan nama saya Edita Francisca Sutumora dengan NIM 2401 110400 dari Universitas Satyajaya Ginika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang isi buku yang sudah saya baca, yaitu novel yang berjudul Rindu by Septiana Khairil yang diterbitkan oleh Gagas Media. Saya memilih buku ini karena saya tertarik dengan judulnya, yaitu Rindu, yang dimana saya pikir rindu ke pasangan atau pacar. Tetapi setelah saya baca, perkiraan saya itu lain dari kenyataan. Alasan lain saya memilih buku ini karena selain penasaran dengan isinya, buku ini memiliki cerita kerinduan yang berbeda dengan buku lainnya, yaitu kerinduan kedua orang tua kepada anaknya yang pergi terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mendahului kedua orang tuanya. Baik, di sini saya akan menceritakan ulang inti dari isi buku ini dari halaman 1 sampai 121. Di awal cerita, Zara mengalami kehilangan besar, yaitu anaknya meninggal tertabrak mikrolet saat ia sempat melepaskan tangan anaknya. Zara yang menyaksikan kejadian itu langsung membawa Dava ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Kehilangan tersebut membuat Zara sangat terpukul dan terus menangis. Krishna, ayahnya Dava, yang mendapat kabar itu segera ke rumah sakit dari kantornya dan meluapkan kesedihannya di musola yang ada di rumah sakit. Ia dipenuhi pertanyaan dan rasa bersalah atas kepergian anaknya. Saat pemakaman, banyak orang yang hadir, termasuk keluarga dan teman-teman Dava, yang menunjukkan bahwa Dava sangat dicintai. Suasana duka sangat terasa dalam perpisahan tersebut. Sejak saat itu, kehidupan Zara berubah drastis. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya telah pergi. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri, merasa menjadi ibu yang gagal, dan tenggelam dalam kesedihan yang sangat dalam. Hari-harinya diisi dengan menangis, mengingat Dava, dan menjauh dari kehidupannya. Di sisi lain, Krishna sebagai suami juga merasakan kehilangan yang sama. Namun, ia tetap mencoba untuk kuat dan menjalani hidup seperti biasanya. Ia berharap Zara bisa bangkit dan mereka saling menguatkan. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Zara semakin menutup diri. Ia tidak lagi memperhatikan Krishna sebagai suaminya. Bahkan, ia sering mengabaikan keberadaan Krishna dan menolak untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga seperti sebelumnya. Hal ini membuat Krishna merasa kehilangan dua hal sekaligus, anaknya dan juga istrinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai renggang. Komunikasi menjadi dingin, penuh jarak, dan sering disertai pertengkaran kecil yang sebenarnya berakar dari luka yang belum sembuh. Krishna mulai merasa lelah menghadapi sikap Zara yang terus larut dalam kesedihan dan tidak mau bangkit. Zara sendiri sebenarnya bukan tidak peduli, tetapi ia terlalu tenggelam dalam rasa bersalah dan rindu kepada anaknya Dava. Ia merasa dunia sudah tidak berarti lagi tanpa anaknya. Baginya, kebahagiaan seolah ikut mati bersama Dava. Konflik semakin memuncak ketika perbedaan cara menghadapi kehilangan ini membuat mereka saling menyalahkan. Zara menganggap Krishna tidak memikirkan perasaannya sebagai ibu, sedangkan Krishna merasa Zara itu egois, hanya memikirkan perasaan kesedihannya sendiri. Di bagian ini juga mulai terlihat bahwa perpisahan menjadi kemungkinan yang nyata bagi hubungan mereka. Jarak emosional di antara mereka yang semakin lebar dan cinta yang dulu ada mulai tertutup oleh rasa kesedihan dan luka yang ada. Namun, di balik itu semua, sebenarnya masih ada rasa cinta di antara mereka. Hanya saja tertutup oleh rasa kehilangan yang belum terselesaikan. Menurut saya, bagian spesifik yang paling berkesan hingga halaman novel yang sudah saya baca ini adalah saat kecelakaan terjadi. Ketika Zara hanya melepaskan tangan Dava sebentar, tetapi justru menjadi momen yang merenggut nyawa anaknya. Adegan ini terasa sangat menyayat hati karena menunjukkan betapa sebuah kejadian singkat bisa membawa dampak besar. Selain itu, momen ketika Krishna menangis dan mengungkapkan kesedihannya di musola juga sangat menyentuh. Di sana, terlihat bahwa sosok ayah yang biasanya tegar pun sebenarnya hancur dan penuh rasa bersalah atas kehilangan anaknya. Setelah membaca sampai halaman 121, menurut saya buku ini cukup emosional dan menyentuh. Cerita langsung dibuka dengan tragedi kehilangan, sehingga pembaca sudah diajak sejak awal merasakan kesedihan yang mendalam bersama Zara dan Krishna.
Perasaan duka, rindu, dan penyesalan digambarkan dengan kuat, terutama dari sudut pandang seorang ibu yang kehilangan anaknya. Selain itu, konflik yang muncul terasa realistis karena menunjukkan bagaimana setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi kehilangan. Zahra yang larut dalam kesedihan dan Krishna yang tetap untuk tegar, tetapi justru membuat hubungan mereka menjadi renggang. Hal ini membuat cerita sangat dekat dengan kehidupan nyata. Secara keseluruhan, bagian ini memberikan kesan bahwa novel ini tidak hanya tentang kehilangan, tetapi juga bagaimana seseorang menghadapi luka, rasa bersalah, dan rindu yang mendalam. Ceritanya sih sederhana, namun penuh makna, dan mampu membawa pembaca ikut terbawa perasaan. Sekian cerita ulang saya dari buku novel yang berjudul Rindu. Di tahap pertama ini, yaitu dari halaman 1 sampai 121. Sampai jumpa di pertemuan ke-7 di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkannya. Dadah.